Apa keutamaan istighfar bagi orang yang mengamalkannya? Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan diberikan Allah kelapangan, wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan diberikan jalan keluar, solusi setiap masalah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mohon berikan penjelasan mengenai zikir lafaz Allahu yang banyak diamalkan orang-orang tasawuf. Allah, 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 Allah. Boleh tak zikir tunggal? Boleh. Mana dalilnya? Qulidullah, katakanlah Allah, awidur Rahman, atau kau sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falillahil asmaul husna, manapun yang kau sebut itu adalah asmaul husna. Itu ayat Quran. Hadisnya la taqumus saah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai di dunia ini tidak ada lagi menyebut Allah, Allah. Jelas dalam hadis Allah, Allah, Allah. Boleh, tak masalah. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai pembagian tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Karena saya mendengar ada sebagian golongan menolak pembagian tauhid ini. Ini ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Yang lain tak ada. Ibnu Taimiyah membagi tauhid yang pertama rububiyah. Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah menjaga. Tapi dia tidak menyembah Allah. Yang disembahnya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dia hanya rububiyah saja. Lalu kemudian setelah itu uluhiyah, mempertuhankan Allah. Allah memberi rezeki, Allah memberi makan, Allah memberi nyawa, Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan Allah yang disembah. Asma wa sifat, nama Allah, sifat Allah. Tidak boleh memberi nama selain daripada nama yang diberikan Allah. Maka tak boleh menyebut Allah itu sebagai Tuhan, karena Tuhan itu adalah nama yang kita buat. Itu ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Ada yang menolak Pak Ustaz, itu konflik antara mazhab Asy'ari yang memakai sifat 20. Itu konflik antara sifat 20 dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mohon berikan tip bagaimana menghafal Quran. Di mana lingkungan saya bukan lingkungan tahfiz, lingkungan bangun jam 3 atau jam 4 hafal satu halaman. Hafal satu halaman. Setelah hafal satu halaman lancar, dibaca pada saat pergi ke masjid, tahiyatul masjid, baca itu. Rakaat pertama setengah, rakaat kedua setengah. Qabliyah subuh ulang lagi. Qabliyah subuh rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Itu diajarkan Nabi, baca itu bagus. Nanti waktu salat duha ulang balik. Rakaat pertama di atas, rakaat kedua. Nanti qabliyah zuhur ulang lagi. Qabliyah asar ulang lagi. Qabliyah maghrib ulang lagi. Qabliyah isya ulang lagi. Waktu sedang duduk-duduk tulis. Menulis sekali, ditulis balik ayat itu. Hadis begitu juga diulis. Sekali tulis itu sama dengan ulang 10 kali. Begitu cara kami dulu waktu kuliah di Al-Azhar, 1 tahun 2 juz, 4 tahun 8 juz. Selama ini saya mandi junub dengan membaca niat, terus langsung mandi. Sudah benarkah cara saya Pak Ustaz? Rukunnya sudah. Rukunnya sudah. Rukun mandi menyiramkan air, isalul ma' ala jami'il badani, menyampaikan air kepada seluruh badan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Udah selesai. Tapi kalau sunat-sunatnya tak betul. Sunat-sunat yang betul bagaimana? Masuk ke kamar mandi, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, bermaaf cakap yang pertama, basuh kemaluan. Setelah bersih, lalu kemudian cuci tangan bersih, berwuduk. Wuduk macam wuduk solat. Hanya saja waktu membasahi kepala, banyakkan airnya supaya kepala tak kaget, tak terkejut nanti waktu disiram air. Setelah itu siramkanlah air pada bagian badan sebelah kanan. Kanan, dari bawah kaki kanan naik ke atas supaya tak terkejut sampai ke atas. Habis itu siramlah semua kalau ikut sunat-sunatnya. Tapi kalau sekedar menggugurkan kewajiban, tinggal ada tugas di hotel, tinggal nyemplung dia, aku berniat plung, sah. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, hilang hadas besar, hilang. Mandi di Sungai Siak, buangan hadas besar, orangnya hilang sekali. Apa hukumnya berhubungan dengan istri yang belum mandi wajib setelah haid? Padahal haid telah selesai. Selesai, maaf cakap, ini masalah fikih. Selesai haidnya, lalu kemudian belum mandi, suaminya mau berhubungan, boleh apa tidak boleh? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, hatta yatahur, tidak boleh kamu berhubungan dia sampai dia suci.
Itu pendapat pertama. Asal dia suci, makna suci di situ berhenti haidnya, walaupun dia belum mandi, boleh. Pendapat yang kedua, hatta yatahharna, sampai dia suci dan dia bersuci. Ini pendapat yang kuat nomor 2. Sampai dia suci, makna suci berhenti haidnya, dan dia bersuci, dia sudah mandi. Saya pilih pendapat yang kedua, lebih selamat. Tapi saya tak menyalahkan orang yang pendapat pertama, karena ada pendapat ahli fikih yang membolehkan. Asal sudah berhenti, walaupun dia belum mandi, dia suci, walaupun belum bersuci. Bedakan antara suci dan bersuci. Suci berhenti haid, bersuci mandi besar. Bagaimana hukum imunisasi pada bayi? Saya pernah mendengar kandungan ada enzim babi. Pendapat yang membolehkan anak katanya darurat tingkat tinggi. Nanti kalau tidak disuntik anak ini akan begini bla 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 bla. Untuk kepastiannya tanya dokter. Bahaya tak? Saya hanya menjawab hukumnya. Bahaya tak bahayanya tanya dokter Suhaimi. Beliau yang mengkaji masalah anak. Atau pergi ke rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Tanya ke dokter di sana, dokter Amru, tanya dokter Ibu, dokter Diana, bagaimana nih Bu tentang ini. Adapun masalah hukumnya, kalau dikhawatirkan antara cacat mati dengan babi, boleh memilih babi daripada cacat dan mati. Kalau memang dapat dipastikan. Anak Ustadz sendiri, istri saya nanya, waktu kemarin imunisasi, ini anak kita imunisasi apa tidak? Tak usahlah. Nanti kalau anak kita ini bodoh, aku dulu tak imunisasi, tak bodoh-bodoh betul. Ustadz tak imunisasi dulu? Tidak. Dari mana Ustadz tahu? Saya tanya mak saya. Mak, aku dulu imunisasi atau tidak? Tidak. Kita ini orang kampung. Asal datang dokter, lari kami tukang langgang bawa kau ke hutan. Jadi saya ini tak pernah disuntik itu kecil. Ustadz, saudara saya dulunya masuk polisi dengan sogok. Bagaimana agar dosa tersebut, saya pernah mendengar, terhapus. Bagaimana supaya terhapus Pak Ustadz? Sogok ini dua jenisnya. Kalau dia cacat, giginya berlubang, lalu bisa ditipu-tipu tak sehat, bisa tipu di sogoknya, dengan sogok itu dia lulus, maka dia mesti resign, dia mesti berhenti, dia mesti pensiun dini. Karena dari mulai dia kerja sampai dia pensiun itu haram. Ini contoh pertama. Yang kedua itu dia sehat, tingginya cukup, giginya sehat, semua bersih, tak ada tatu, telinganya tak bersih, lulus dia. Hanya saja setelah dia lulus datang orang minta, kamu sebetulnya udah lulus, tapi kamu bisa saya batalkan, kasih berapa? Ini dia tak perlu resign. Karena itu memang hak dia berhak menerima itu. Bedakan antara. Jadi jangan nanti katakan somat membolehkan sogok. Enggak, sogok terbagi kepada dua. Kalau jenis yang pertama tak boleh. Kalau jenis yang kedua maka dia tak perlu resign. Tengok jenisnya, jenis yang kemana? Ustadz, bagaimana Ustadz status tempat masjid di mana biaya pembangunannya berasal dari anggaran APBD? APBD itu punya kita. APBD Riau itu punya orang Riau. Justru kita ini rugi. Rugi kenapa? Karena barang kita tidak dinikmati oleh kita saja. 4 provinsi di Indonesia penyumbang APBN terbesar. APBN negara kita yang kaya raya, Gemah Ripah Lojunawi, Tokat dan Batu Jadi Tanaman, itu 4 provinsi penyumbang terbesar. Salah satu penyumbang terbesarnya Riau. Jadi kalau kita dapat APBD, itu limpahan punya kita sendiri. Ditarik sebesar-besarnya ke pusat, diturunkan sedikit saja, sisanya dibagilah sampai kemana-mana, ke Papua, Jawa Timur, Jawa Barat, tempat yang susah-susah, daerah timur. Itu dari kita semua, itu kita penyumbang. Jadi kalau kita bangun, itu uang kita, milik kita. Kenapa kita tak boleh? Sedangkan sumber APBD itu sendiri diambil kita dari pendapatan campur, ada itu ini segala macam, dari milik kita. Adapun pajak segala macam, pajak diskotik, pajak itu tak kemana-mana perginya, untuk jembatan, untuk ini. Maka milik kita yang terbesar, minyak kita, gas punya kita, kelapa sawit pajak di atas, pajak karet, pajak itu segala macam. Tidak ada, sampai 33 provinsi, 29 itu mendapat limpahan dari kita. Halal, punya kita. Jangan sampai kita mau mengambil APBD. Kalau kita tak mengambil, masjid-masjid Bapak yang belum mengurus tidak dapat bantuan kalau masjid itu tidak punya surat. Itulah hebatnya mereka. Mereka mengurus sampai yayasan.
Menhukham, Kementerian Hukum dan HAM. Ketika turun dana, masjid bawa proposal tak diterima. Kenapa? Yayasannya mana? Mereka mengurus yayasan lengkap, SKB 3 menteri urus, yayasan urus. Ketika dapat kucuran dana, mereka dapat, kita tak dapat. Urus. Masjid harus berada di bawah yayasan, urus yayasan supaya dapat dana APBN, tidak hanya APBD. Saya ada membaca buku soal tahlilan, yasinan, maulidan, itu bid'ah. Di situ saya baca juga soal hadis memakai tasbih, memakai batu. Ustaz sebutkan itu merupakan hadis palsu karena ada periwayatnya yang tak bisa diterima kebenarannya. Begitu juga soal hadis tentang membaca yasin. Sebutkan 3. Masalah tahlil, masalah tasbih, masalah yasin. Tuntas, putus dalam buku 37 masalah populer. Masalah yasin, man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Tentang masalah tasbih, Abu Hurairah memetik tasbih 1000 uqdah, 1000 simpul. 1000 simpul dibuatnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kitab sahih riwayatnya, sahih. Syiar A'lam An-Nubala, buka riwayatnya. Sahabat Nabi. Lalu kemudian ditanyakan kepada ulama, para ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, mufti Saudi Arabia. Syekh, bolehkah saya bertasbih berzikir pakai tasbih? Boleh. Dia sekedar alat hitung saja. Syekh Ibn Utsaimin ditanya, Syekh Ibn Utsaimin, boleh saya bertasbih? Boleh. Yang melarang siapa? Syekh Albani. 3 ulama besar. Bin Baz, Utsaimin, Albani. Syekh bin Baz dengan Utsaimin boleh. Albani mengatakan tak boleh. Satu mengatakan tak boleh. Masalah maulid, masalah tinggal buka saja Somat Maulid, tulis di YouTube Somat Maulid, lengkap selengkap-lengkapnya dalil dari dalil macam-macam dalil. Videonya sudah dibuat. Dulu acaranya itu di masjid depan Batri Air. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tapi ada penjelasan Al-Quran bahwa kita diciptakan dari, maaf cakap, sperma. Adam dari tanah, sedangkan anaknya dari sperma. Adam dari tanah, ditiupkan roh jadi manusia. Adam makan minum, hasil makan minum jadi sperma, berhubungan, maaf cakap, kelamin dengan Hawa, maka lahirlah Kabil dan Habil. Asal manusia dari tanah, nenek moyangnya, sedangkan kita dari saripati tanah. Tidak ada kontradiktif antara keduanya. Apa pendapat Pak Ustadz mengenai Dai Zakir Naik yang berdakwah dengan debat sesama non muslim? Mantap. Zakir Naik bukan orang pertama. Zakir Naik meneruskan orang sebelumnya, Ahmad Dedat. Ahmad Dedat melanjutkan orang sebelumnya, Syahrastani. Syahrastani melanjutkan orang sebelumnya. Zaman sahabat-sahabat Nabi itu berdebat. Abdullah bin Abbas disuruh berdebat dengan orang Khawarij. Mengikut apa? Quran. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum, debat billati ya ahsan, debat dengan cara yang baik. Kenapa Dajjal ada gelarnya Al-Masih? Tolong jelaskan Pak Ustaz. Al-Masih itu kan Isa. Al-Masih orang yang diusap. Masaha, mengusap. Al-Masih diusap. Kenapa diusap? Karena dia waktu lahir diusap pakai minyak suci, maka dia disebut Al-Masih. Al-Masih asli Isa, Al-Masih palsu Dajjal. Kenapa mesti ada kata Al-Masih? Untuk membedakan. Hilang motor di UIN, yang mencurinya siapa? Mahasiswa palsu. Kenapa disebutkan kata mahasiswa? Untuk membedakan antara mahasiswa asli dengan mahasiswa palsu. Karena gayanya macam mahasiswa, pakai tas, pakai sepatu, rupanya mahasiswa palsu. Begitu juga dengan ini, gayanya macam Al-Masih asli. Ditunjuknya langit, ya sama emtiri, turunkan hujan, turun hujan. Ditunjuknya bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Ditunjuknya orang mati, ya mayat, tegak, tegak lagi orang bisa hidup. Disangka orang dia Al-Masih, padahal dia Al-Masih palsu. Al-Masih palsu bahasa Arabnya Al-Masihud Dajjal. Itu asal kata muasa Al-Masih. SAW Pak Ustaz, sallallahu alaihi wasallam. Apa asal katanya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu
Datang sahabat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, ya wasallimu, kami tahu assalamu alayka ya Rasulullah, wasallimu, kami tahu assalamu alayka ya Nabi Allah, wasallimu, kami tahu assalamu alayka ya khaira khalqillah, tapi salawat kami tak tahu. Mau tahu kalian punya salawat? Ya, ini kuajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Buka buku saya 77 tanya jawab salat, di situ saya buatkan 5 bentuk salawat maksur dari hadis Nabi. Download gratis di internet. SWT Pak Ustaz, Subhana, Maha Suci. Kenapa disebut dia Maha Suci? Karena mereka menodai Allah. Katanya Allah itu punya bini, namanya Santa Maria. Nikah Allah dengan Santa Maria, lahir anak. Anaknya kesayangannya tunggal, namanya Yesus Kristus. Maka kita mensucikan dia. Setiap menyebut dia Allah Subhana, Allah Maha Suci dari punya nyonya, Allah Maha Suci dari punya anak yang tunggal. Subhana wa ta'ala, dia Maha tinggi, bukan rendah macam yang kalian katakan punya bini, punya anak. Subhanahu wa ta'ala, itu maknanya. Kenapa kita mesti sebut subhanahu wa ta'ala? Apa benar anak kecil yang baru lahir suka melihat ke atas itu melihat kakaknya, dan sebaiknya kakak anak bayi itu dikubur menggunakan lilin? Tak ada. Adapun plasenta, adapun itu tidak diatur dalam Islam. Mau dicampakkannya ke sungai, mau ditanamnya, yang pula ditanam di situ diletakkan lilin, nanti dia mau menengok malam-malam, kasihan dia gelap Pak Ustaz, segala macam. Tak ada. Itu tradisi nenek moyang, animisme, dinamisme. Mau dicampak, mau dibakar, mau diapa. Anak Pak Ustaz, di mana Ustaz letak? Saya pun tak tahu entah kemana saya taruh itu. Saya punya tetangga, dia punya anak memiliki indera keenam. Dari kecil hingga sekarang dia sering melihat makhluk halus. Anak yang bisa menengok genderuwo, jembalang tanah, suster ngesot, hantu belau, itu bukan punya indera keenam. Anak itu dimasuki setan. Anak itu masuk jin ke matanya. Jin itu terbagi 2. Ada yang jin nenek moyang dulu punya MOU dengan datuk kita. Mati datuk kita, datang dia ke ayah kita. Mati ayah kita, datang dia ke kita. Kita sering pengajian, dia tak bisa masuk, masuk dia ke anak kita. Anak kita bisa nengok hantu. Datang pula bertanya, tak mau tanya ke ustaz, dia bertanya pula ke hantu. Pak, anak saya ini bisa nengok hantu. Oh, anak kau tu hebat tu, dia punya indera keenam. Nah, itulah makanya jangan bertanya ke hantu. Masalah hantu ditanyakan ke hantu. Itu anak itu mesti diruqyah. Bawakan ke Ustaz Saifullah di Masjid Al-Falah, rumah sehat. Ustaz, ruqyah ni. Ustaz Herman Santoso sedang ada bersama kita dari Rokan Hulu. Beliau pakar ruqyah. Bacakan ruqyah, hilang insyaAllah. Ada anak jamaah kita, anak pertama asal masuk ke rumah nampaknya hantu bergantung-gantungan, hantu. Ruqyah, di ruqyah anak pertama turun hantu itu ke anak kedua. Di ruqyah anak kedua baru hilang. Itu hantu setan. Datang jamaah, saya ni Pak Ustaz bisa nengok genderuwo, bisa nengok sundel bolong. Apa kehebatan saya? Bapak bukan hebat, masuk hantu. Cepat ruqyah. Apakah tafsir dari surat Ad-Dukhan dalam Al-Quran membahas tentang kabut tebal selama 40 hari yang akan ditemui umat Islam pada akhir zaman karena planet luar angkasa menabrak bumi? Mohon penjelasannya. Kalau ada tafsir ilmiah bahwa dunia kita sekarang sedang berada di dalam lautan meteor, lalu kemudian terjadi ledakan-ledakan, maka dunia akan berasap. Ayatnya mengandung 5 penafsiran. Ayatnya mengandung 5 penafsiran. Salah satu dari penafsiran itu adalah tafsir ilmiah, betul. Salah satu dari penafsiran ayat ini adalah tafsir ilmiah, betul. Tapi kalau dikatakannya satu-satunya tafsirnya ini, itu salah. Lihat bunyi penjelasannya. Salah satu dari penafsiran ayat ini adalah ini. Tapi tafsir ini bukan satu-satunya. Nanti kalau dia katakan ini satu-satunya, ternyata teori itu salah, nanti orang menyalahkan ayatnya. Itu mesti dipahami dengan baik. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa pandangan Ustaz tentang hadis deja vu? Apa deja vu? Tak paham Ustaz. Hah? Pernah terjadi
bahwa dia melihat dalam mimpinya. Apakah dia tidur dalam tidurnya terjadi ternyata besok malam tadi dia mimpi, saya pergi ke suatu tempat. Apa kata dia? Saya pernah jumpa dengan saya pakai peci putih, pergi ke suatu tempat, saya pakai peci putih. Ustaz, saya pernah nengok Ustaz. Di mana? Dalam mimpi saya, tapi tak macam ini. Dalam mimpi kamu macam mana saya waktu itu? Ustaz pakai peci hitam, pakai koko. Bukan macam ini, kata dia. Saya waktu itu pakai kemeja, pakai peci haji. Ustaz pernah nampak saya bukan seperti ini, tapi Ustaz pakai baju koko, pakai. Mimpi itu terbagi 3. Mimpi yang pertama adalah datang dari malaikat, disebut dengan ilham. Mimpi kedua datang dari setan, disebut dengan waswasah. Mimpi ketiga proses tadi siang yang tak selesai. Makanya selesaikan semua di siang biar tak terbawa ke malam. Sebelum tidur baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut, qul huwallah, qul falaq, qul rabbin nas, tiupkan ke telapak tangan, ke kepala. Itu yang dilakukan Nabi. Andai macam-macam mimpi datang di waktu malam, maka tiupkan ke kiri. Ada jamaah baca tiup ke kiri meludah, katanya Pak Ustaz. Bukan meludah, meniup dengan ada sedikit air ludah. A'udzubikalimatillah tammati min kulli syaitani wa hamati min kulli alim. Dengan sedikit air ludah. Bukan meludah, kalau meludah itu dengan sedikit air ludah, mentiup sebelah kiri. Andai terjadi, bisa saja terjadi. Bagaimana membedakan dia dari malaikat dengan dari setan? Datang rasa takut, datang rasa cemas, lalu kemudian menjadi bahan pembicaraan. Aku sebetulnya sudah punya indera keenam. Sebelum jumpa Ustaz Somad itu sudah kulihat dia duluan dalam mimpi. Semua yang terjadi aku tahu. Itu setan itu membuat kita suka menjadi tukang ngomong, tahu keadaan yang akan terjadi. Tapi setelah mimpi itu kita menjadi takut pada Allah, takut buat dosa, solat bertambah khusyuk, menjadi istiqamah. Allah memberikan ilham kepada orang-orang yang baik. Wallazi anzalas sakinata, dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman.